Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah ya secara online. Kembali lagi dengan Ibu ya, Anin Siti Nurul Fitriah. Ibu mengampu mata pelajaran IPA di kelas 7. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, kalian tentunya sudah belajar IPA ya selama di SD 6 tahun dan sudah tidak asing lagi dengan pelajaran IPA. IPA atau ilmu pengetahuan alam itu adalah ilmu yang mempelajari benda-benda di sekitar kita, baik itu benda hidup maupun benda mati. Nah, dalam IPA, setiap benda yang kita pelajari itu dinamakan dengan objek pengamatan IPA, di mana objek pengamatan IPA ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan biotik dan abiotik. Biotik itu sendiri terdiri dari benda-benda hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Sementara abiotik adalah benda tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari. Nah, itu objek IPA ini sangat luas sekali ya. Jadi yang disebut dengan objek IPA ini sangat luas sekali. Dari hal yang terkecil atau yang disebut dengan mikroskopis seperti virus, bakteri, atom, sampai yang ukurannya sangat besar seperti lautan, kemudian galaksi, tata surya, itu semua dipelajari dalam IPA. Nah, dalam mempelajari IPA ini ada beberapa langkah yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu sendiri adalah cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh para ilmuwan dalam mengamati objek IPA. Adapun langkah-langkah metode ilmiah yang pertama adalah merumuskan masalah. Contohnya, misalkan kalian akan merumuskan apakah tanaman kacang hijau itu dapat tumbuh di tempat yang gelap. Nah, itu perumuskan masalah. Tahap yang kedua atau langkah yang kedua adalah mengumpulkan data. Baik itu data tentang tanaman, kemudian kacang hijau, kemudian cahaya, dan data-data ini bisa kalian peroleh dari buku paket ya, atau misalkan dari internet. Kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan hipotesis atau dugaan sementara. Misalkan ya, tanaman kacang hijau itu dapat tumbuh dalam tempat yang gelap ya. Kemudian langkah yang keempat adalah melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, di mana eksperimen ini kalian melakukan percobaan, kalian coba tanam ya tanaman kacang itu di tempat yang gelap. Kemudian dari hari ke hari kalian amati, kemudian nanti dilihat di akhir apakah tanaman itu tumbuh atau tidak. Nah, setelah kalian mengetahui hasilnya, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Misalkan kesimpulannya adalah ya, tanaman kacang hijau itu dapat tumbuh di tempat yang gelap. Nah, langkah terakhir, langkah yang keenam adalah mempublikasikan atau mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini bisa melalui tabel, grafik, ataupun gambar yang relevan. Nah, kemudian dalam penyelidikan IPA ada 3 keterampilan yang harus dimiliki. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan ini ya itu bisa melibatkan panca indera ataupun alat ukur. Misalkan kalian akan mengamati adik kalian, bisa melalui panca indera, bisa melalui mata, misalkan bagaimana warna rambutnya, bagaimana bentuk hidungnya, bagaimana bentuk matanya, atau misalkan menggunakan alat ukur, diukur berapa tinggi badannya, berapa berat badannya. Kemudian keterampilan yang kedua adalah inferensi, yaitu merumuskan penjelasan dari pengamatan tadi. Contohnya, misalkan hasil pengamatan tadi ternyata dijelaskan di situ bahwa rambut adik kalian itu misalkan ikal, warnanya hitam, tinggi tubuh adik kalian itu misalkan 70 cm, berat badannya misalkan 20 kg. Nah, yang ketiga, keterampilan yang ketiga itu adalah mengkomunikasikan, bisa lewat tabel, grafik maupun gambar. Untuk memudahkan dalam mempelajari IPA,
IPA itu sendiri dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah fisika, di mana fisika ini adalah ilmu-ilmu yang mempelajari aspek mendasar alam seperti gaya, cahaya, energi, itu dipelajari dalam fisika. Kemudian yang kedua adalah kimia. Nah, kalau kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan cara perubahannya. Yang ketiga adalah biologi. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kehidupan atau makhluk hidup. Kemudian yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses bumi, kemudian benda-benda langit seperti bintang, kemudian matahari, planet-planet, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana apa sih manfaat belajar IPA? Manfaat belajar IPA yang pertama adalah kalian dapat memahami berbagai hal dalam kehidupan ini. Seperti contohnya, kalian dapat memahami bagaimana proses terjadinya hujan, mengapa matahari itu bersinar. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Contohnya adalah kalian dapat bagaimana mengetahui ya bagaimana cara menanam tanaman yang baik. Kemudian yang ketiga adalah dapat menyelesaikan masalah. Contohnya, kalian akan mengetahui bagaimana solusi untuk menangani pencemaran udara, pencemaran lingkungan, seperti itu. Dan yang keempat adalah membuat kalian lebih berpikir logis dan sistematis. Misalkan, tabelnya seperti ini, berarti akan kesimpulannya akan seperti ini. Nah, itu ya untuk sementara. Itu dulu, sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kedua ini. Selanjutnya nanti akan ibu kasih tugas, silahkan kalian lakukan pengamatan terhadap 2 benda biotik dan 3 benda abiotik, kemudian dikomunikasikan dengan cara dalam bentuk tabel. Nanti tabelnya akan ibu jelaskan seperti ini ya. Demikian dulu dari ibu. Selamat mengerjakan tugas, dan yang sudah selesai boleh dipoto dan dicek ke WA ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.